Sesungguhnya Allah. Jadi sebelum memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtida'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Fadilatu salah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fadluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ruwiya annahu sallallahu 'alaihi wa sallam dhata yawmin wal bushra tura fi wajhi faqala sallallahu 'alaihi wa sallam innahu ja'ani Jibril 'alaihi salam faqala Ama tarda ya Muhammad alla yusalliya alayka ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaitu alayhi ashra wa la yusallima alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alayhi ashra. Alhamdulillah, sekarang kita ada di bab keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pas karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban adalah bulannya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah. Jadi keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersolawat bukan hanya kita ya, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tetapi Allah memulai di sini dengan innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah. Jadi sebelum memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad ya. Jadi solawatnya kita sebenarnya itu bukan berarti Nabi Muhammad butuh sama kita, enggak ya. Allah bersolawat sama Nabi Muhammad itu udah cukup udah ya, apalagi ditambahin para malaikatnya. Baru ketika
Allah menegaskan Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman salawatlah kepada Nabi Muhammad. Berarti ini pekerjaan mulia, amalan mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan dilakukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Jadi amalan sholawat itu amalan yang luar biasa. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita disuruh juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin, pada suatu hari Rasulullah datang, wal busyra tura fi wajhi, wajahnya Nabi Muhammad ini kelihatan bergembira ya. Habib Ali Al-Habsyi menggambarkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan wajah Nabi Muhammad itu dikatakan dalam Maulid Habsyi itu habibun yagharul badru min husni wajhi. Habibun, seorang kekasih, yagharul badru, yang bulan purnama aja cemburu sama Nabi Muhammad ya. Cemburu dengan apa? Min husni wajhihi, karena bagus wajahnya, ganteng wajahnya ya. Kita kalau ngeliat bulan purnama kan indah, Nabi Muhammad wajahnya lebih indah dari itu. Sampai-sampai bulan purnama tersebut dia cemburu sama kegantengan Nabi Muhammad. Kok ada ya orang yang diciptain oleh Allah tuh seganteng Nabi Muhammad ya, seakan-akan seperti itu. Makanya kan dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit yang tidak pernah aku melihat ya, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah enggak pernah aku lihat dengan mata ya. Jadi Nabi Muhammad tuh paling indah kalau dilihat. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih ganteng dari engkau, yang lebih elok dari engkau enggak pernah dilahirkan oleh seorang ibu pun ya. Enggak pernah ada orang dilahirkan lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan terlepas dari aib, enggak ada aibnya Nabi Muhammad ya. Semuanya kalau mau dicari aibnya Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki, coba aja situ cari aibnya Nabi Muhammad, gak bakalan ketemu ya. Kalau kita kan lihat dari ujung kepala apa ujung kaki, banyak aibnya deh ya. Ntar matanya gimana, hidungnya gimana, mulutnya gimana ya. Tapi kalau Nabi Muhammad sempurna semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan sekehendakmu. Ya Allah, anak pengen mata yang begini. Seakan-akan tuh Nabi Muhammad diciptain, ya terserah Nabi Muhammad ya. Ya, aneh mau rambut yang kayak begini, mata yang begini, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Muhammad yang udah ganteng begitu, udah luar biasa seperti itu, pas suatu hari Nabi Muhammad kelihatan wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya, ngelihat Nabi Muhammad aja udah luar biasa, apalagi ditambah senyumnya. Kalau Nabi Muhammad lagi seneng tuh, Masya Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu ja'ani Jibril alaihi salam, sesungguhnya datang kepadaku malaikat Jibril. Faqal, maka malaikat Jibril mengatakan, ama taradha ya Muhammad, mau enggak wahai Nabi Muhammad, ridhokah kamu wahai Nabi Muhammad, alla yusalliya alaika ahadun min ummatika, tidaklah
bersolawat kepadamu seorang pun dari umatmu sholatan wahidah, sekali aja dia bersolawat, illa sholaitu alaihi asyra, kecuali aku bersolawat kepada dia 10. Ya, wala yusallimu alaika ahadun min ummatika, dan tidaklah bersalam kepadamu seseorang dari umatmu illa salamtu alaihi asyra, kecuali aku juga bersalam kepadanya 10. Ya. Jadi ini senangnya Nabi Muhammad karena datang wahyu ini. Ya, malaikat Jibril nyampein sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kamu seneng nggak kalau ada umatmu nih yang sholawat kepadamu sekali aja Allah bersalawat kepada dia 10. Ya. Salam kepadamu sekali, Allah bersalam kepadamu kepada umatmu 10. Ya, kita sholawat sama Nabi Muhammad sekali, maka Allah sholawat sama kita sekali. Sholawat Allah kepada makhluknya itu adalah rahmat. Ya, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, sekali aja Allah sholawat sama kita, Allah kasih kita rahmat, ya, maka itu udah cukup udah. Ya. Sekali kita dirahmatin oleh Allah, disayangin oleh Allah, itu udah cukup buat bekal kita nanti masuk surga. Nah, apalagi ini Allah sholawat kepada kita 10 kali, dikasih rahmat 10 kali, itu baru sekali sholawat. Gimana kalau yang kita baca ratusan sholawat, ribuan sholawat, atau setiap hari kita jadiin waktu kita untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya shollat alaihil malaika. Bukan hanya Allah yang memberikan rahmat kepada kita, tapi juga malaikat sholawat juga kepada kita. Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang bersolawat kepadaku, maka para malaikat juga bersolawat kepada dia, ma shalla alayya, selama dia bersolawat kepadaku. Kalau sholawat Allah kepada hambanya itu adalah rahmat, kalau sholawat malaikat kepada kita itu adalah istighfar. Ya, kita sholawat kepada Nabi Muhammad, malaikat sholawat kepada kita, artinya memintakan ampun kepada Allah buat kita. Maka kata Rasulullah, falyuqillal abdun min dzalika aw yukthir, maka terserah deh, mau dibanyakin sholawat atau mau sedikit atau mau banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, terserah. Ya, kalau dia tahu keutamaan sholawat, kata Rasulullah, terserah kalian mau banyak atau mau sedikit, ya, mau sedikit atau banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan amalan sholawat ini paling enak, ya, dimanapun tempat kita bisa sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan apapun kita bisa bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama kepadaku, ya, orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kedekatan kita kepada Nabi Muhammad itu tergantung banyak atau enggaknya kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita ukur dah, coba dah, sholawat kita sama Nabi Muhammad udah berapa ribu kali ya? Dari sekian banyak umatnya Nabi Muhammad, ya, ada yang setiap hari, ada seorang ibu-ibu malah, dia setiap hari sholawat sama Nabi Muhammad 15.000 kali. Iya, setiap hari sholawat sama Nabi Muhammad 15.000 kali. Makanya pernah beliau ini datang ke satu ulama, nangis-nangis nih ibu, ya, datang dalam keadaan nangis. Ulama ini nanya, apa namanya, sebelum nih ibu nih ngungkapin apa yang kenapa dia nangis, ulama ini nanya, ibu kenapa nangis? Kok nangisnya luar biasa? Apa yang meninggal suami kamu, meninggal anak kamu katanya, atau musibah apa yang menimpa dia? Kata ibu ini bilang, enggak wahai orang alim, wahai ustadz, wahai apa namanya, kenapa saya nangis?
Saya ini udah 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad katanya. 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad. Jadi pas beliau tidur selama 3 hari ini, beliau ini nggak mimpi Nabi Muhammad SAW. Kaget ini ulama. Kok 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad, ya nangis. Berarti setiap hari dia mimpi Nabi Muhammad. Ditanya lagi sama ulama tadi, emang setiap tidur kamu mimpi Nabi Muhammad? Iya, setiap tidur saya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tapi udah 3 hari ini aneh nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Tolong tunjukin kenapa kok bisa, dosa apa yang aneh lakuin gitu. Kata ini ulama, nggak usah nanya itu dulu dah, aneh mau tahu dulu nih amalannya nih. Kok bisa tiap hari mimpi sama Nabi Muhammad SAW? Kata ibu itu, iya, aneh setiap hari nggak kurang baca sholawat sama Nabi Muhammad 15.000 kali. Ya, kalah kita sama ibu-ibu ya. Setiap hari baca sholawat 15, ibu kita berapa ya? 5 ya, minimal 5 ya. Pas lagi sholat minimal berapa? 27 dah ya. Pas lagi at-tahiyat, kalau nggak sholawat nggak sah sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau itu sholat ya, kalau nggak sholat nggak sholawat sama Nabi Muhammad. Jauh banget sama ibu-ibu. Padahal Rasulullah bilang paling dekatnya kalian kepada Nabi Muhammad adalah paling banyaknya kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nanti mau dekat gak sama Nabi Muhammad? Mau lah. Nanti mau satu rombongan gak sama Nabi Muhammad? Mau lah. Salawatnya tapi kagak mau, nggak bisa ya. Lu dari sekian banyak orang tuh banyak-banyakan salawat sama Nabi Muhammad, kita kira-kira di peringkat berapa tuh ya? Ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita banyak salawat sama Nabi Muhammad SAW biar kita bisa dekat ya. Nah, ini Nabi Muhammad mengatakan, orang yang paling dekat kepadaku adalah yang paling banyaknya salawat sama ibu-ibu. Ini aja kita belum bisa ngalahin. Bisa gak tiap hari misalkan kita ngalahin dah ibu-ibu tadi 15.000, kita tiap hari baca 16.000. Berapa jam tuh ya? Nah, dari sini kita bisa ngukur diri kita. Oh, ini berarti setiap hari ini harus. Bahkan dulu ada pernah seorang raja, tapi nggak sampai 15.000. Tiap hari dia wajibin, ini diwajibin buat dirinya sendiri. Ya, diwajibin buat dirinya sendiri, dia baca sholawat setiap hari 1.000 sebelum tidur. Minimal tuh. Minimal tiap hari dia baca sholawat 1.000. Sholawat paling gampang ya udah sholawat malaikat Jibril itu ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling singkat tuh ya. Kalau yang lain-lain kan mungkin panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lumayan ya. Nggak terlalu panjang. Ada lagi mungkin sholawat yang lain kan panjang. Nah, paling singkat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Misalkan tiap hari kita baca 1.000, belum sampai 15.000 dah. Nah, ini ada yang tiap hari ngamalin seperti itu. Nah, jadi orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanat wa muhiyat anhu asyru sayyiat. Siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW, maka ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus atasnya, dihapus darinya 10 keburukan. Kita solawat dikasih 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan. Nah, kita ngelakuin sehari berapa kejelekan ya, solawat ya, bisa dihapus itu kejelekan-kejelekan kita ya, dosa-dosa kecil kita bisa dihapus dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul adzan wal iqamah. Nah, ini ya, keutamaan lagi setelah adzan ya, kita baca doa adzan yang sering kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah
Kalau di sini sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa atihil wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa syafa'ata yaumal qiyamah. Kalau kita Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang baca ini dikatakan halat lahu syafaati, dia nanti bakalan dapat syafaatku, kata Nabi Muhammad. Ya, paling sedikit ya, walaupun kita tapi nggak putus asa deh ya. Walaupun kita nggak deket-deket banget sama Nabi Muhammad, paling gagak mudah-mudahan dapat syafaatnya dah. Ya. Nah, baca nih tiap habis apa namanya? Tiap habis azan baca doa. Ya, jangan lupa. Habis azan baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai akhir. Nah, kata Rasulullah, siapa yang baca doa setelah azan, maka dia nanti bakalan dapat syafaat. Ya. Kita kan selalu ngarep tuh, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Nah, ini salah satunya. Salah satu cara kita buat dapat syafaat Nabi Muhammad, baca doa setelah azan. Ya. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada amalan lagi nih. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Siapa orang yang sholawat kepadaku di satu kitab, artinya dia nulis, ya, dia nulis sholawat di dalam satu kitab, satu kertas, ya, satu buku. Lam tazalil malaika ini selalu tastaghfiru lahu. Malaikat selalu dia beristighfar buat orang yang nulis tadi madama ismi fi dzalikal kitab, selama namaku ada di kitab tersebut. Ini amalan nih. Kita nulis sholawat, makanya tuh kita dulu kalau di pesantren kadang ada yang yang ngelanggar, ya nggak ngerjain PR misalkan, itu hukumannya disuruh nulis sholawat 100 kali misalkan di kertas. Itu hukumannya aja kita nulis sholawat di kertas itu, kita dapat istighfarnya malaikat. Bahkan kadang kalau kita lagi sumpah, kita nulis aja sholawat yang banyak di satu buku, kita khususin buku itu tulisannya udah sholawat aja, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai penutup buku dengan sholawat. Nah, kenapa? Karena sekali aja kita nulis sholawat, selama sholawat itu masih ada di kertas itu, maka malaikat selalu beristighfar. Ya, ya Allah, ini apa? Boleh kita lakuin ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, ya, Al-Awsat, dan juga Imam Al-Khatib dan juga Imam Ibnu Asakir. Kita tulis tuh, misalkan di apa namanya? Ya di rumah kita dah, ya di rumah kita, mau di buku, mau di kertas, mau di apa, tapi dijaga itu sholawatnya, jangan sampai ditaruh di bawah, kita tulis itu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, selama tulisan ini masih ada, dikatakan malaikat selalu beristighfar buat orang yang nulis. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil ardi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati assalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ini ada para malaikat yang kerjaannya, ya, diperintahkan oleh Allah, yang tugasnya untuk menyampaikan salam dari umatku. Ya, jadi kalau kita salam sama Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, disampaikan ke sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, tidak ada seseorang pun yang bersalam kepadaku kecuali Allah kembalikan lagi ruhku, ya, sampai aku menjawab salamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
Ini nggak ada yang mustahil ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita salam sama Nabi Muhammad, itu ruhnya Nabi Muhammad dibalikin lagi. Buat apa? Buat salam, buat menjawab salam kita sama Nabi. Apa namanya? Kan kita kalau salam sama orang misalkan assalamualaikum kan pasti dijawab kan? Waalaikumsalam. Nah, kita salam sama Nabi Muhammad juga dijawab, cuman kita nggak dengar. Ya. Nah, ini kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bersalam kepadaku kecuali Allah balikan ruhku. Ya. Ini kalau logikanya. Ini dari umatnya Nabi Muhammad, tiap detiknya ada nggak tuh yang sholawat sama Nabi Muhammad? Pasti ada ya. Dari semua manusia nih, tiap detik pasti ada yang sholawat sama Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad si hidup ya. Kan ruhnya dibalikin terus. Ada yang salam balikin, jawab salam. Ada yang salam balikin terus. Artinya Nabi Muhammad hayyun fi qulubina. Ya, Nabi Muhammad itu selalu hidup di hati kita. Kalau hati kita terus shalawat sama Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ada di dalam hati kita. Ya, cuman memang kita nggak dengar aja salamnya, jawab salam dari Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah ada satu imam Khaliq sama biasa berupa Imam Haramain gitu. Setiap beliau sholat itu pas lagi tahiyat akhir ya, kalau salam sama Nabi Muhammad, Nabi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung dengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Wa alaikassalam ya Syekh. Ini bukan beliau doang yang dengar, dikatakan jamaahnya itu yang ikut sholat bareng sama beliau dengar suaranya Nabi Muhammad jawab salam. Ya. Oh, itu mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pengen, kalau Allah udah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen ya udah. Nah, ini satu bukti ya, kalau kita salam sama Nabi Muhammad pasti jawab salam kita. Nah, wa ruwiya anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, terakhirnya satu kali lagi riwayat, habis itu tanya jawab. Dan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sumi'a ba'da mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki yaqul. Sayyidina Umar bin Khattab setelah sepeninggalan Nabi Muhammad beliau nangis. Ya, beliau nangis dan beliau mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini lagi ingat-ingat Rasulullah nih. Ya, orang kalau udah tahu bagaimana Rasulullah itu pasti di pikirannya Rasulullah. Ya, kangen gitu ya. Ngelihat apa namanya? Kalau lagi sendirian yang diingat adalah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar nih pernah pada suatu hari beliau ini terdengar dalam keadaan nangis dan beliau mengatakan, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Ngomong sendiri nih, lagi mengenang Nabi Muhammad. Laqad kana jid'un yakhtubun nasa alaihi falamma katharan nasu ittakhadta minbaran litasma'ahum. Sungguh dulu ya, Sayyidina Umar lagi mengenang Nabi Muhammad, dulu ada satu pohon ya, ada pelepah korma yang ketika engkau khutbah di atasnya, falamma katharan nas, kemudian pas lagi banyak manusia ya, udah banyak yang dengar, udah banyak yang masuk Islam, ittakhadta minbaran litasma'ahum, engkau dibikinin lagi satu mimbar. Dulu tuh Rasulullah kalau lagi mau khutbah adanya di atas pelepah korma, habis itu dibikinin mimbar. Pelepah kormanya ini disingkirin. Fahanna jid'u li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Ya. Maka habis dipisahin nih pelepah korma tadi, dia apa namanya? Nangis. Hanna tuh
nangisnya kayak bayi gitu, ngerengek ya. Pertamanya pelan, lama-lama kencang sampai Rasulullah tuh pas lagi khutbah tuh kayaknya nggak bisa nerusin karena dengar tangisan dari pelepah korma tadi. Disamperin gitu ya. Ini pelepah korma dipisahin dari Nabi Muhammad, nangis nih. Ya. Habis itu Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, disamperin pelepah korma, terus disentuh sama Nabi Muhammad SAW, seakan-akan Nabi Muhammad tuh bilang, ngomong gitu sama pelepah korma, dilus sama Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan sampai dipeluk sama Nabi Muhammad itu pelepah kormanya. Baru diam, fasakan, diam tuh pelepah korma. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa dia nangis? Iya, ini pelepah korma, kalau aneh kagak turun, kalau aneh kagak sentuh, kalau aneh nggak peluk, dia bakalan nangis sampai hari kiamat katanya. Ya. Kenapa ya Rasulullah dia nangis? Dia nangis dulu kan aneh kalau lagi khutbah, aneh nyender sama dia, aneh ada di atasnya dia. Kalau kulit aneh tersentuh sama dia, dipisahin sama Rasulullah, dia nangis. Ya. Dia nggak mau misah sama Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ini diemin aja, didiemin terus sama Rasulullah, khutbah aja misalkan terus Rasulullah khutbah, didiemin, gak bakalan berhenti nih. Dan bahkan gak bakalan berhentinya bukan sekarang doang, sampai hari kiamat. Makanya aneh harus turun, aneh harus pegang, tuh aneh harus peluk dia, biar dia berhenti nangisnya. Terus dibilang, emang apa yang dipengenin sama pelepah korma itu ya Rasulullah? Iya, saya bilang sama pelepah korma tadi, udah jangan nangis, kamu misah di dunia nggak apa-apa, bisa sama aneh di dunia, tapi nanti di surga bakalan bareng lagi sama kamu. Mau aneh jadiin mimbar di dunia apa nanti mimbar di surga? Pelepah korma pinter juga nih. Kata pelepah korma, ayo deh Rasulullah, nggak apa-apa dah, kita pisah di dunia tapi nanti di surga bareng lagi ya. Milih pelepah korma ini dijadiin mimbarnya Rasulullah nanti di dalam surga. Ya Allah, ya ini pelepah korma yang nggak punya akal. Maka kata Sayyidina Umar, fa ummatuka kanat aula bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, maka umatmu lah yang sepantasnya, ya, dia harus sedih, dia harus hatinya ini pengen selalu bersama engkau ketika engkau meninggalkan mereka. Ya, kita ditinggalin sama Rasulullah udah berapa, 14 abad yang lalu ya, tapi pernah kita nangis buat Nabi Muhammad. Ya Allah, ini jauh banget dari Nabi Muhammad misalkan gitu. Ya Allah, ini nggak pernah sholawat sama Nabi Muhammad misal ya. Nah, ini pelepah korma aja yang dia nggak punya akal, dipisahin sama Nabi Muhammad, nggak terlalu jauh, masih ada dalam masjid itu. Iya, tapi dia nangis. Ya, nggak mau jauh dari Nabi Muhammad. Maka kata Sayyidina Umar, umatmu tuh lebih pantas ya Rasulullah, umatmu yang engkau doain tiap hari, yang engkau dulu Rasulullah itu dapat setiap nabi itu punya thalatha da'awat mustajabah ya, ada 3 doa yang mustajab buat setiap para nabi. Apa yang diminta nih 3 doa tadi nih? Kalau kita misalkan ente minta doa dah, misalkan ada Nabi Khidir datang sama kita ya. Wah, ada Nabi Khidir nih, Nabi Khidir bilang ente minta doa, 3 doa permintaan ane mintain sama Allah, didoain malaikat sama Nabi Khidir buat kita. Kira-kira yang kita minta apa itu? Ya, wah, doa ada yang banyak itu ya. Nah, ini ketika Rasulullah ditawarkan doa ya, doanya Rasulullah mustajab, semuanya mustajab. Nah, ini khusus lagi nih 3 doa. Apa yang diminta sama Rasulullah? Allahumma ghfir li ummati, yang pertama. Yang kedua, Allahumma ghfir li ummati. Yang ketiga, wa akhtabi da'wati syafa'atan li ummati. 2 diminta sama Rasulullah. Yang pertama, ya Allah ampunin umatku. Yang kedua, ya Allah ampunin umatku. Yang ketiga, aneh gak meminta sekarang, aneh mintanya nanti di hari kiamat buat syafaat buat umatku. 3-tiganya buat siapa?
buat kita ya, buat umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diingat kita terus tuh, ya Nabi Muhammad aja yang diingat, umatnya terus. Masa iya kita nggak ingat sama Nabi Muhammad? Masa iya kita nggak mau tiap hari ingat terus sama Nabi Muhammad, sholawat terus sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya kata Sayyidina Umar, umatmu ini lebih pantas ya Rasulullah untuk selalu mengenangmu, untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersalawat kepada engkau, karena mungkin dia jauh, ya, karena mungkin kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita ya Allah introspeksi ya introspeksi diri kita, sejauh mana kita sama Nabi Muhammad. Nah di bulan Syaban ini kita dekat lagi sama Nabi Muhammad SAW. Nah mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang diaku oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, biar kita dekat sama Nabi Muhammad dan biar kita selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Jam 6. Ada pertanyaan? Oh, ada Bang Pudin ya. Ayo, Bang Herman. Silakan. Maju dong, maju. Ya. Arti sholawat. Terus yang kedua, yang harus sholat kepada Nabi itu seperti apa? Allah dalam Muhammad, Allah kita dan sebagainya. Yang lain itu sholat kepada yang lain itu seperti Allah berkata minta kali itu. Iya. Definisi sholawat sama Nabi Muhammad, sholawat itu kalau dari umatnya adalah doa. Ya. Sholawat dari Allah adalah rahmat. Sholawat dari malaikat adalah istighfar. Ya, jadi beda-beda. Arti sholawat tersebut, arti sholawat sendiri adalah lugatan adalah doa. Ya, doa. Oh berarti Nabi Muhammad butuh dong sama doa kita? Enggak butuh sama doa kita. Justru kita butuh sama sholawat itu biar doanya balik lagi ke Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholawatlah sama Nabi Muhammad. Bukan kita sebenarnya. Kita minta buat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita bersolawat sama Nabi Muhammad nggak pantas, nggak bisa. Iya, nggak tahu kita gimana caranya bersolawat sama Nabi Muhammad, nggak bisa. Allah yang paling tahu. Artinya ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu balik lagi ke kita. Ya, kita sholawat ya Allah, sholawatlah sama Nabi Muhammad. Artinya kan ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Nah, rahmat itu ntar balik lagi sama kita. Ya, nah, itu doa sholawat dari umatnya sama Nabi Muhammad, dari manusia buat Nabi Muhammad. Nah, kalau malaikat, kok malaikat bersolawat sama Nabi Muhammad, dia beristighfar. Udah berarti Nabi Muhammad punya dosa? Enggak. Nabi Muhammad nggak punya dosa. Ini malah nambah kemuliaannya Nabi Muhammad. Malaikat aja yang makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad terus, rahmatnya terus, nggak putus-putus. Ya, nah, itu arti salawat. Terus salawat apa yang paling benar? Salawat apa aja benar? Makanya tadi Al-Fakir bilang sallallahu ala Muhammad aja udah termasuk salawat paling singkat. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, udah itu paling singkat. Mau salawat yang panjang lagi nggak apa-apa, lebih afdal lagi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan kamilah, apalagi mau salawat apa aja deh. Pokoknya salawat apa aja itu benar semuanya. Ya, nggak ada salawat yang nggak benar. Nah, gitu ya. Jadi salawat apa aja boleh. Nah, ada lagi? Gitu, paham ya? Ada lagi yang tanya? Udah. Satu orang doang ditumpen, biasanya rame deh. Pada ngantuk kan. Udah pada pintar, iya salawat udah pada pintar deh. Udah pada banyak salawatnya deh. Ya, Mang Budin kan nanya, Mang Budin.
Wah ngantuk mungkin. Wah nanya kan. Jadi nggak ngantuk tadi. Duha. Oh iya. Sholat duha 2 kali. Iya. Nggak apa-apa sholat duha. Boleh. Nggak apa-apa. Sholat duha tuh paling boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh banyak nggak apa-apa. Di lain waktu, iya nggak apa-apa. Nyicil nggak apa-apa, boleh. Salah. Naik lagi. Salah, iya. Makanya jangan gampang nyalain orang dulu, Bang Budin. Oh nggak boleh gitu, ya nggak boleh. Ya. Iya. Boleh jadi ya. Boleh gitu ya. Nah, ada lagi 3 menit lagi nih. Terakhir lah. Nggak ada. Yang pinter semua. Ya. Bulan Sya'ban ini ada ayat tentang ayat yang dari bulan Sya'ban itu yang kita sebutin tadi dalam Allah ayat dari kita untuk melakukan puasa Ramadan di bulan Sya'ban itu ayat. Nanti ada di kitab namanya Madza fi Sya'ban, apa aja yang ada di dalam bulan Sya'ban itu, ayat-ayat apa yang turun di situ terada. Kalau tentang puasa turunnya di bulan apa ya gitu ya, Allah alam dah, tentang puasa itu. Cuman yang soal ayat yang tadi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, benar turunnya di bulan Sya'ban. Makanya kata Rasulullah, Sya'ban itu adalah syahri, bulanku adalah. Insyaallah ntar kita baca besok dah, yang pertemuan yang akan datang ada namanya kitab karangan Abuya Sayyid Muhammad Yunadi Al-Maliki, Madza fi Sya'ban, apa aja kejadian-kejadian yang ada di dalam bulan Sya'ban. Nah, itu nanti insyaallah data ya. Insyaallah minggu besok dah. Ada kitab kita. Nah, ada lagi? Waalaikumsalam. Ya udah. Iya. Langsung sholat sunnah. Tidak pernah mendengarin ataupun Oh iya. khusus yang ada. Oh. Nah. Kalau adzan itu semua yang dengar. Bahkan bukan hanya pas selesai adzannya, pas lagi awal adzan itu kita jawab adzan. Bahkan nanti nasallallahu alaihi, salah satu sebab orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dia nggak perhatian sama adzan. Ini lagi adzan ya, dia masa bodoh aja. Iya, udah nggak perhatian, dia mau ngapain. Itu lagi adzan udah berhenti dulu aja. Walaupun misalkan kita nggak fokus, yang penting kita dengerin tuh. Iya, dengerin adzan.
walaupun misalkan kita sambil ngapain, tapi kita nggak masa bodoh sama adzan, ya, adzan. Bahkan ada ketika pas adzan kita dengar Allahu Akbar, marhaban bil qailina adlan wa bil salati marhaban wa ahlan. Di ungkapan kita senang dengan adzan, ya, marhaban, selamat datang, bil qailina adlan, orang yang perkataannya jujur, adil, ya. Adzan itu kan semuanya perkataan, masya Allah, walaupun siapapun yang adzan yang dilihat itu adalah perkataannya. Bil qailina adlan wa bil salati marhaban wa ahlan, dan dengan sholat marhaban, ini senang nih, mau dikit lagi mau sholat. Perhatian tuh, dari awal kita perhatian sama adzan, ya. Dan ini salah satu tanda atau sebab mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita perhatian sama adzan, terus jawab adzan, kemudian doa, ntar insya Allah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini yang menentukan nih. Jadi kalau kita nggak perhatian, ditakutkan nanti meninggalnya su'ul khatimah. Kalau kita perhatian, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan doanya bukan buat yang adzan doang, semua. Ya, buat semuanya, buat yang dengar, buat yang adzan, dan buat siapa yang mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, kita kan tadi itu doanya habis adzan, kalau kita baca doa itu mudah-mudahan kan kita ngarepin syafaat Nabi Muhammad, ya kan? Oh, Anda belum hafal, ikutin aja. Kalau misalkan yang adzan itu sekalian dia doa Allahumma rabba hadhihi, udah ikutin aja, ya. Kalau belum hafal, kalau belum hafal ya ntar dihafalin, tulis, nah ya ditulis, atau tanya sama anaknya dah, siapa tahu anaknya hafal. Kan sekarang kita kadang kalah sama anak, ya. Anak udah hafal, bapaknya kagak hafal. Iya, anaknya hafal, udah TK kadang udah hafal, dia ngaji dia hafal, diajarin bapaknya kagak hafal. Ya, jadi buat semuanya, Pak, bukan buat yang adzan aja, tapi buat semua. Habis itu baru sholat sunnah, ya. Habis jawab adzan, habis doa adzan, baru kita sholat sunnah. Maksudnya kalau yang enggak gimana? Kalau yang enggak tuh takutnya tadi tuh. Takutnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, atau dia nggak dapat syafaat Nabi Muhammad kalau nggak perhatian, ya. Tapi kalau memang dia nggak tahu atau dia nggak hafal, ya nggak ada hukumnya dah, kecuali dia belajar ntar. Nah, gitu, ya. Terima kasih. Amin. Karena dia nggak tahu deh. Udah, ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.